kapan kita berhenti atau kita udah cukup aja air putih aja seperti itu. Jadi kayaknya kita udah berlebihan, nanti lambung kita akan bermasalah seperti itu. Nah tadi dokter juga sempat menarik nih, salah satu penyakit lambung adalah GERD ya. Ya. Nggak tahu kenapa setiap orang anak-anak muda kalau yang misalnya psikisnya udah keganggu gitu ya, itu gampang banget kena GERD. Benar. Oke teman Pro 2, Indra Julianta balik lagi di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dan seperti podcast lainnya kita bakalan ngobrolin tentang satu topik. Dan kalau bukan orang-orang keren dan topik-topik penting, kayaknya gue juga gak mau deh. Karena ini luar biasa, tamu kita kali ini adalah dari ID Bandar Lampung. Ini dokter yang jadi langganan kita juga, sering kita curhatin ya kalau di pagi acara siaran kita. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Kadafi Indrawan, SPAN. Akhirnya ketemu juga ya. Terima kasih. Dok, selamat datang di RRI Bandar Lampung. Oke. Dan akhirnya kita ngobrol secara langsung ya dok ya. Iya, sempat tertunda ya. Sempat tertunda kemarin. Karena COVID segala macam ya pada saat itu. Oke, dok, ini lagi seru banget ya isu tentang anak-anak muda dan satu penyakit yang erat banget kaitannya sama gaya hidup kita nih sekarang. Yaitu lambung. Dan sekarang parahnya lagi ada yang GERD gitu ya karena kebanyakan pikiran apa segala macam. Kenapa sih anak muda sekarang tuh hampir banyak banget yang kena lambung gitu. Kalau dulu kan ya taunya ini penyakit bahaya ini biasanya kalau udah tua gitu kan. Ini kenapa dok? Ya, sebenarnya di anak muda sendiri itu paling pengaruh karena pola hidup ya, yang mungkin udah agak berubah. Yang mana lebih banyak saat ini konsumsi untuk minuman-minuman yang berkarbonasi seperti itu yang berlebihan ya. Makan makanan juga sama ya, yang berlebihan, terutama yang berlebihan ya, seperti yang pedas ataupun yang mengandung asam yang secara berlebihan itu dapat memicu produksi dari asam lambung sehingga menyebabkan muncullah keluhan-keluhan pada masalah di lambung ya, baik itu dispepsia seperti bega, mual ataupun sampai ke nyeri hati, sampai ke GERD yang tadi ya. Itu juga bisa terjadi karena pola hidup milenial yang saat ini yang cenderung berubah. Di sisi lain untuk milenial yang bekerja, ada sekarang itu istilahnya tuh hustler culture ya. Nah, itu yang dimana kita itu berlebihan terutama dalam bekerja itu juga ya saya alami juga, dimana kita pengen seperti dituntut untuk perfeksionis, terus bekerja secara ekstra, sehingga akhirnya pola makan kita itu terganggu ya, pola makan terganggu. Dan satu lagi itu masalah stres ya, ya pikiran itu juga bisa mempengaruhi dari asam lambung kita yang semakin meningkat ya. Itu yang menyebabkan keluhan-keluhan ataupun masalah-masalah di lambung itu kerap terjadi. Oke. Tapi faktor paling pentingnya apa sih dok kalau misalnya ke lambung terutama anak-anak muda gitu? Ya, paling penting ya terutama kalau memang kita sudah ada gejala sebelumnya, ada gejala memang kita sering ada masalah mah seperti itu, ya kita harus menghindari pencetus-pencetusnya ya, seperti yang tadi ya, makanan, terus juga dari minuman kafein yang berlebihan ya. Saya nggak menyatakan bahwa nggak boleh karena saya juga penggemar kopi juga, tapi kita juga siapa sekarang yang nggak minum kopi ya kan? Gitu, apalagi sebelum bekerja pagi itu kan malam juga rutin kita, tapi kalau secara berlebihan dan kita memang sudah sering ada keluhan ya sebaiknya memang dihindari ya makan makanan yang pedas. Tapi nggak mungkin ya kita di Lampung, apalagi saya orang Lampung suka nyeruit ya, nggak mungkin kayaknya kalau nggak ada sambal kayak kurang ya. Itu kalau apa rasanya kan ya? Makanya, tapi ya secara berlebihan itu jangan ya. Kalau kita juga jangan sampai kita juga seringnya kita itu hindari makan makanan yang pedas yang seperti tadi yang berlebihan, dan juga hindari setelah makan langsung kita istirahat, itu nggak boleh. Nggak boleh, harus ada jeda waktu ya minimal 3 jam lah. Kita biasanya begitu kekenyangan ngantuk langsung kita sikat tidur, itu benar-benar nggak disarankan. Itu yang bikin lambung kita akan lebih
resiko untuk terjadi bermasalah. Oke. Nah, kalau penyakit lambung tuh sebenarnya apa aja sih, Dok? Dari mulai yang apa ya, rasa sakitnya paling dikit gitu sampai yang paling fatal banget apa? Jadi biasanya? ada 4 ya yang paling sering ya. Yang pertama dispepsia. Dispepsia itu sekumpulan gejala, mulai dia itu mual, muntah, terus terasa begah ya, seperti kembung seperti itu ya. Itu bisa disebabkan karena memang pola makan ya, pola makan yang kita yang salah. Ada juga yang kedua itu GERD yang tadi yang paling banyak ya, gastroesophageal reflux. Jadi dia cairan lambungnya, asam lambungnya itu sampai nyampe ke tenggorokan. Naik Ya, awal gejalanya kayak nyeri di ulu hati sampai ke rasa nyeri pada tenggorokan seperti itu. Dan juga yang ketiga yang paling banyak itu gastritis ya, atau peradangan pada lambung ya. Itu karena infeksi dari bakteri. Infeksi bakteri Helicobacter bakteri namanya. Peradangan. Terus yang keempat tukak lambung. Tukak lambung itu dia luka ya, lapisan lambungnya itu luka. Paling banyak itu disebabkan karena memang dia sering mengkonsumsi obat-obat seperti anti nyeri seperti itu menyebabkan luka pada lambungnya. 4 itu sih yang paling banyak terjadi masalah lambung. Seberapa bahaya sebenarnya penyakit lambung ini, Dok? Bahaya sebenarnya enggak, tetapi yang jelas dia akan mempengaruhi kita bekerja ya. Kalau kita biarkan, kita tidak segera obatin, kita tidak segera kontrol ke dokter seperti itu, jelas dalam kita beraktivitas sehari-hari, bekerja, beraktivitas itu akan terganggu. Dan jika memang lambung kita itu sudah terjadi perlukaan di situ, lapisan lambungnya seperti tukak lambung tadi ya, itu lama-lama ya bisa berbahaya. Jadi memang harus segera diobatin, dan kalau perlu kita kontrol ke dokter penyakit dalam spesialis pencernaan ya. Jadi ini nanti ada namanya itu dilakukan endoskopi. Jadi dimasukin kamera, dilihat apa sih pada lambungnya, pada esofagusnya atau saluran pencernaannya ada masalah apa. Kalau memang ada luka, segera diberikan obat-obatan. Jika memang ada bakteri di sana, diberikan obat antibiotik seperti itu. Nah tadi kan Dokter Kadafi sempat singgung tentang hustle culture ya, yang ada di anak muda gitu kan, budaya untuk bekerja keras, cari cuan sebanyak-banyaknya, tapi cuannya malah buat berobat. Nah sebenarnya pola hidup seperti apa lagi sih, Dok, yang membedakan gitu sama generasi zaman dulu deh, bisa dibilang yang relatif lambungnya tuh aman-aman aja gitu. Apa aja kalau dokter lihat ya? Selain tadi hustle culture itu tadi kan saat ini kan semakin banyak makanan-makanan yang aneh-aneh seperti itu ya, yang olahan-olahan gitu. Kalau zaman dulu mungkin kan masih nggak seberapa berbumbu banget lah, ataupun bumbunya yang aneh-aneh seperti itu, yang itu juga menyebabkan. Dan juga dimana dulu mungkin jarang ya, dulu orang juga kalau nongkrong paling ngopi simple gitu. Saat ini kan kita di beberapa kafe ada juga tambah lagi yang pedas-pedas dan segala macam. Terus nongkrongnya zaman sekarang sama zaman dulu mungkin beda ya. Dulu mungkin kalau om-om kita, bapak-bapak kita mungkin hanya kopi hitam lah gitu ya mentongnya. Kalau sekarang kan mungkin ada tambahan apanya itu juga bisa mempengaruhi seperti itu sih. Dan kalau dulu kan nongkrong paling seminggu berapa kali gitu. Kadang-kadang kalau sekarang sehari itu harus 2 kafe, 3 kafe. Nah iya, pindah kan. Jadi grup sebelah itu di kafe A, diajak lagi, grup ini pindah lagi. Jadi kita akhirnya berlebihan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya bagi saya juga kan. Saya juga pecinta pedas, pecinta kopi juga. Tapi begitu ada kapan kita berhenti, atau kita udah cukup aja air putih aja seperti itu. Jadi kayaknya kita udah berlebihan, nanti lambung kita akan bermasalah seperti itu. Nah tadi dokter juga sempat menarik nih, salah satu penyakit lambung adalah GERD ya. Nggak tahu kenapa setiap orang anak-anak muda kalau yang misalnya psikisnya udah keganggu gitu ya, itu gampang banget kena GERD-nya. Benar. Jadi maksud saya itu apa ya, relevansi antara psikologi dengan lambung tuh sedekat apa, dokter? Ya, itu dia ya. Zaman dulu mungkin sosial media nggak seperti sekarang ya. Sekarang kan sosial media juga bisa terutama mempengaruhi psikis kita kan. Sosial media ada positif, ada juga negatifnya. Negatifnya kadang-kadang kita itu sebagai anak muda, kita melihat kawan kita, wah dia kok lebih ini ya, lebih oke, lebih keren, lebih kaya. Kita jadi ada tekanan. Terus juga kadang-kadang kita lihat hal-hal yang membuat ujung-ujungnya kita
stres seperti itu. Stres juga berpengaruh ya. Dia menyebabkan persarafan kita tuh bekerja lebih tinggi lagi, lebih meningkat lagi, sehingga menyebabkan produksi asam lambung juga semakin meningkat. Stres itu juga menyebabkan kita kadang-kadang itu ada dua, ada stres yang dia tambah nggak nafsu makan, ujung-ujungnya pola makannya itu terganggu. Ada juga stres yang dia malah makannya yang berlebihan. Gitu. Jadi ada orang bisa yang dua dampak ya. ada dua, ada stres dia malah tambah nggak nafsu makan. Ada orang juga yang dia stres malah dia tambah nafsu makannya. Nah, dua-duanya juga sama-sama bisa mempengaruhi dari lambung kita. Kalau kita nggak nafsu makan, kita jadi perut kita terlalu lama kosong seperti itu juga bisa merusak dari lambung kita. Kita makan berlebihan pun juga sama membebani dari pencernaan kita. Gitu. Jadi kita harus manajemen stres ini yang harus teman-teman ataupun anak-anak muda di depan ini harus bisa mengatasi lah ya. Karena untuk masalah kesehatan mental itu memang jadi isu saat ini ya. Iya banget gitu. Kalau nggak punya kesehatan mental tuh kayak nggak seru kayak di tongkrongannya. Benar. Padahal itu kan bukan sesuatu yang bisa dibercandain ya dok. Iya. Nah kalau misalnya kita masih ngebahas GERD nih. Ini yang diobatin tuh apanya dulu? Lambungnya dulu atau pikirannya dulu dok? Kalau GERD itu? Kalau GERD itu yang pertama dari pola makannya kita yang harus kita rubah. Kita harus benar-benar pola makannya kita jaga seperti itu ya. Terus juga kita hindari yang tadi ya, yang berlebihan ya, kafein berlebihan, merokok, terus juga pedas seperti itu kita hindari. Terus juga pola makan yang tadi jangan sampai kita 2-3 jam sebelum kita tidur kita masih makan, terutama yang berat-berat itu juga kita harus hindari ya. Untuk pikiran yang jelas ya kita harus sering ini ya ngobrol, dan juga kita harus ya kita hilangkan, karena manajemen stres itu tiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang dia bisa melepaskan stresnya itu dia ngajak ngobrol temennya, cerita, curhat. Ada juga orang-orang yang introvert seperti itu, dia akan malu untuk mengungkapkan gitu. Jadi memang dia harus berada di lingkungan yang mendukung ya, terutama untuk bisa membantu stresnya itu hilang gitu. Dan kita sebagai kawan kita juga harus bisa ini ya menempatkan diri kapan teman kita ini dalam kondisi yang mungkin harus kita secara serius, kadang-kadang malah kita bercandain kan, malah kita kita bully. Dan mungkin bagi kita itu bercandaan, tapi bagi orang yang lain apalagi dalam kondisi mental yang sudah mulai ke arah depresi yang ringan, itu jadi hal yang baper ya, jadi serius bagi dia, itu yang harusnya. Dan kita harus juga bisa menyikapi sosial media mana yang memberikan nutrisi kesehatan bagi kita ya. Kayak saya nih kadang-kadang tuh saya tuh sering ngikutin, kalau di IG tuh ada tentang filsafat itu kan, dia memberikan motivasi kita. Stoikisme. Ya itu kadang-kadang kita juga perlu, bukan berarti kita anak muda apa sih itu mah ya enggak, itu tapi batin dan mental kita ya. Benar, dari situ kita bisa bahwa kita ngapain kita kalah dengan stres, ngapain kita harus kalah dengan kondisi yang mungkin bagi pikiran kita tuh berlebihan. Dari situ kita jangan kita malah ngikutin sosial media yang malah bikin kita jadi tambah insecure seperti itu. Flexing. Nah, jelas. itu sebenarnya enggak sukses before 30. Iya, itu yang bikin astral culture itu kan terjadi karena orang lihat, umur sekian orang sudah punya ini, tapi kan hanya dilihat dari berapa ribu orang berapa sih yang bisa seperti itu, dan enggak semua yang orang dapatkan itu bisa sesuai dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi kita jangan pernah apple to apple dengan orang lain. Mungkin dia sudah mengalami perjuangan yang lebih dari kita. Mungkin dia juga sudah melalui hambatan-hambatan yang mungkin belum kita lalui gitu. Itu dia. Atau emang dia dapatnya udah kecepetan gitu kan, kayak orang-orang udah pada dapat jodoh, gue belum. Mereka dapat jodoh, cerainya juga cepet. Ya, itu dia. Makanya kita tuh jangan terlalu melihat posisi di atas terus. Kita harus lihat yang di bawah kita juga masih banyak loh orang-orang yang sebenarnya di bawah kita yang jauh lebih beruntung seperti itu. Oke. Berarti emang itu sangat berpengaruh ya. Berpengaruh. Pemikiran itu dengan organ tubuh kita. Berpengaruh jelas ke semuanya. Jadi karena pikiran pun bukan hanya ke asam lambung, ke semuanya. Jadi kayak ada aja ya tiba-tiba pusing lah, tiba-tiba dia
nyeri-nyeri otot dan segala macam itu ya karena dari pikiran juga bisa. Oke. Nah itu kan tadi juga sekarang udah mulai nih. Itu sebagai tanda juga ya dok ya menurut saya bahwa udah aware juga ternyata anak-anak sama kesehatan gitu kan, sama isu-isu tentang mental health yang tadi gitu kan. Tapi kalau misalnya dokter Kadafi ngeliatnya seberapa paham sih anak-anak muda di Lampung deh khususnya untuk masalah kesehatan? Kalau untuk masalah kesehatan tentang pengetahuan bagaimana anak-anak muda saat ini ya itu tentang masalah kesehatan sebenarnya itu jauh lebih baik. Itu dimulai dari awal kita pandemi kemarin ya COVID-19 kemarin itu menyebabkan terutama anak-anak muda Gen Z yang memang terbiasa dengan teknologi, mereka lebih sering untuk searching apa sih itu COVID, bagaimana. Jadi untuk edukasi kesehatan memang sebenarnya itu jauh lebih baik. Mereka ini sebenarnya tahu lah gitu, apalagi mereka yang menggunakan handphone sehari-harinya ya. Di penelitian sendiri pernah dilakukan pada 100 orang remaja, itu sekitar 60%-nya itu mereka sebenarnya paham gitu tentang edukasi kesehatan yang mereka perlukan. Tetapi hanya sekitar 30% aja yang benar-benar melakukan seperti itu. Yang lain cuman pengen tahu gitu kan, tetapi ya pengen tahu terus melakukan gitu. Kalau kita lihat sekarang kan lagi happening banget ya, running ya. Nah, itu kan banyak banget tuh anak-anak muda kan. Jadi sebenarnya dia udah tahu gitu kan. Masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah untuk menjaga pola hidup, olahraga dan segala macam sudah sangat baik. Cuman ada beberapa sekitar 20 sampai 30% itu yang mereka mungkin masih kurang motivasi, mungkin nggak ada kawan, belum ada untuk tergerak, tapi setidaknya untuk pengetahuan jauh lebih baik sebenarnya. Oke, udah lebih baik tapi masih 30% yang stop cuma sebagai informasi tanpa melakukannya. Ya, benar. Kayak saya nih mau lari nih. Udah beli sepatunya, cuman belum lari-lari ini. Harus ketemu kawan lari Lampung nih, Mas Arif. Padahal kita sering juga kita sama teman-teman kawan lari. Ciwinda nih. Kita sering beberapa kali juga dengan ID Bandar Lampung tuh kerjasama dengan kawan lari kan. Kapan lalu di Pekor itu acara kawan lari juga, kita juga membantu di sana. Di bidang kesehatannya pada saat itu memang ada sekitar 5-6 runners ya yang mungkin mereka terlalu memaksakan hingga akhirnya drop lah. Untung kita ikut di situ. Jadi sama kawan lari sebenarnya kita juga udah sering ya. Ada beberapa dokter-dokter yang juga jadi bagian dari kawan lari. Cuman ya itu tadi mungkin saya bagian dari 30% ya itu. Masih belum ya. Oke, tapi nggak apa-apa dokter Kadafi ya, karena memang pelan-pelan gitu kita minimal tahu dulu. Dan itu tadi ya, lifestyle sehat tuh ternyata juga udah banyak ya kan. Sudah. Oke. Nah kalau untuk cara pencegah penyakit lambung nih buat orang-orang yang udah mulai aware gini, aduh harus hati-hati nih, apa aja dok? Ya, yang pertama yang tadi ya, saya nggak pernah untuk melarang, setidaknya kita cegah secara semua hal-hal yang berlebihan seperti tadi ya, kafein yang berlebihan, makanan yang asam pedas yang terlalu berlebihan ya. Kita jaga juga pola makan kita yang teratur ya. Terus jika memang kita sudah mulai ada gejala yang sering, jangan kita lantas ngobatin sendiri. Langsung aja lah kita ke ini disensor nggak nih ke Alfatit misalnya gitu atau Alfamart segala macam, kita belilah obat Promax segala macam. Itu jangan, kita segera kontrol ke dokter ataupun kita ke self diagnose ya biar kita tahu apa sih gitu, karena kan belum tentu juga karena memang ada masalah di situnya, apa tahu memang kita ada masalah di psikologisnya kita gitu kan ataupun apa. Jadi jangan ragu untuk ke dokter selain yang tadi ya, makan makanan yang kita hindari, terus juga pola makan, jangan langsung tidur setelah makan seperti itu. Kita hindari juga ya kayak minuman yang berkarbonasi berlebihan, hindari juga alkohol seperti itu ya. Itu yang harus kita hindari untuk kita mencegah terjadinya masalah-masalah pada lambung. Kadang-kadang kan orang ya bisa anak muda gitu lah ya, lari kalau ada masalah ke alkohol karena itu yang bisa ngilangin masalah, tapi ternyata menimbulkan masalah lainnya. Iya, ngilangin masalah sesaat. Saat habis itu baru komplikasinya banyak. Aduh. Komplikasinya banyak. Oke, pesan buat teman Pro 2 yang lagi mau aware gitu tentang lambungnya, dan apalagi mereka juga kali udah kena kali ya dok ya, udah divonis lambungnya udah mulai harus hati-hati gini. Apa yang mau dokter sampaikan? Ya, jangan sampai meremehkan sesuatu ya, walaupun kita sepertinya hanya mah biasa ataupun masalah lambung biasa, tetapi tetap kita harus mulai ada apa sih
itu adalah suatu petanda pada tubuh kita, suatu warning ada apa gitu. Jadi jangan diremehkan, tapi tetap semangat ya, terutama teman-teman anak muda yang masih semangat ya. Kita hindari hal-hal yang membuat kita stres ya. Hustle culture itu juga harus kita manage dengan baik ya. Kita harus memiliki target yang realistis. Kita juga harus tahu kapan saatnya kita bekerja dengan keras, kapan saatnya kita harus healing ya. Karena tetap hal seperti itu, pola-pola seperti itu yang akan merugikan kita. Kita masih muda, kita masih punya banyak waktu ya. Jangan kita merasa seolah-olah kita ini, aduh, kita harus segera untuk seperti A, si B, si C. Enggak, tenang aja. Pokoknya kesuksesan itu akan datang dengan tepat pada waktunya. Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Yang pasti selalu menyenangkan ngobrol sama Dokter Kadafi nih ya. Ini adalah Ketua ID Bandar Lampung yang sering banget kita ajak konsultasi untuk masalah-masalah kesehatan untuk anak muda terutama yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan buat kalian semua teman Pro 2, itu tadi udah dipesenin sama Dokter Kadafi ya bahwa penting banget untuk menjaga kesehatan, apalagi kita anak-anak muda nih, jangan sampai terutama hustle culture yang bikin kita pengen nyari duit sebanyak-banyaknya justru malah kehilangan kesehatan kita yang paling penting ini. Kadang kerasa duit banyak tapi kalau nggak sehat buat apa ya? Benar. Jadi kita nikmatin lah apa yang ada pada saat ini. Jangan terlalu kita melihat ke atas, sekali kita melihat ke bawah juga gitu. Dan berapa beruntungnya kita. Oke. Itu dia teman Pro 2 obrolan Indra Julianta dengan Dokter Kadafi Indrawan. Dan buat kalian semua nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan topik dan tema lainnya tetap di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya.